A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Dalang Malik Basewu, praktisi supranatural, paranormal, black mystic, Palembang Kota, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelet atau ilmu pelet. Pelet dalam bahasa Jawanya adalah sirep atau aji sirep. Nah, nanti saya jelaskan secara detail ya, di mana letak ampuhnya suatu ilmu pelet itu, yang disebut ilmu pelet. Bagaimana, di mana letak ampuhnya? Nah, saya jelaskan. Pelet itu terdapat beberapa dari kategori. Ada istilah pelet untuk jarak dekat, ada istilah pelet guna-guna melalui putu, dan sebagainya. Sekarang kita kaji secara logis, secara logika, ilmu dasar dalil fikih, ilmiah dan ilahiyah. Apa itu ilmiah? Jadi bukan sembarang ilmu, pelet, dan pelet. Kalau konsep kedua ilmu ini tidak digabungkan, ya mustahil pelet itu akan ampuh. Kalau orang bodoh ya tidak mungkin paham. Taunya ngelmu, yang ilmu, tapi tidak ngerti kajian ilmu dasar, bab dasar tentang pengertian bab awal. Logisnya tidak masuk, ilmiahnya tidak ada, logikanya tidak ada. Itu kalau orang yang belum ngerti, orang yang masih awam. Nah, orang-orang yang macam ini orang yang gampang ketipu. Tapi kalau orang yang pintar, yang ngerti, yang cerdas, yo, insya Allah mugi-mugi tidak bakal ketipu. Kita belajar ilmu pintar, ya, bukan belajar ilmu bodoh. Masih tetap mengedepankan ilmu dasar dalil fikih atau akli, yang berarti akal. Fikih itu artinya pikiran, berakal pikiran. Wal zohir wal batin, bersyariatna secara kemampuan lahir dan batin. Artinya berusahalah secara kemampuan lahir dan batin. Sama saja dengan halnya ilmiah dan ilahiyah. Nah, ini yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal, dicerna, mudah dipahami, mudah dimengerti. Bukan semata-mata mengandalkan ilmu gaib, ilmu batin, ilahiyah, tapi yang bersifat dalil fikih, ilmu akli, ilmu pikir, ilmiahnya ditinggal. Itu salah. Oke, saya ajarkan, saya kasih tahu penjelasannya, ya, secara logika, biar pinter, yo, biar pinter tambah pinter.
yang bodoh jadi pinter. Insya Allah mugi-mugi yo. Jadi saya kasih penjelasan tentang rahasia ilmu pelet, di mana duduk letak ampuhnya dari suatu keilmuan yang disebut pelet. Pelet itu aji sirep, bahasa lain itu pemikat. Nah, pemikat ini ada dua, hal yang logis maupun batin. Logika itu yang bersifat fikih, dalil akli, ilmiah, di mana kamu tetap mengedepankan logikamu, akal sehatmu, dan pikiranmu. Bukan semata-mata mengandalkan daya batin, ilmu goib. Ini tidak benar. Yang koyo iki iso miring. Orang benar tidak ngerti yo, iso edan, bisa gila. Nah, sekarang ini begini saya jelaskan ya. Logikanya di mana? Ilmiah ilahiyah wal zuhir wal batin, duduk dasar suatu kesempurnaan ilmu itu adalah suatu kombinasi gabungan dua unsur antara ilmu daya akal atau fikih yang berarti pikiran yang bersifat zahir. Zahir itu apa? Yang bersifatnya nyata, yang bersifat logika ilmiah masuk akal. Nah, sedangkan yang goib itu bersifat daya batin atau laduni, kemampuan batin. Nah, kalau kedua ilmu ini, unsur ini digabungkan jadi satu, dikombinasikan menjadi satu, nah insya Allah dengan begitu niscaya akan bisa baru mustajabah atau qabul. Karena duduk dasar dari suatu keilmuan itu adalah mengerti dahulu, berpaham-pahamlah dahulu, baru mengerjakan. Bukannya mengamalkan, mengerjakan tanpa ilmu ngerti. Ini jadinya ngawur. Nah, jadi konsepnya begini. Ada yang bertanya sama aku, Ki, itu pelet itu sebenarnya kalau untuk jarak dekat itu ampunya gimana? Mosok aku sudah baca iki tapi masih ampuh. Itu salah. Itu namanya belum ngerti. Jelaskan. Ini tanpa aji, tanpa mantra ya, logika. Yang disebut ilmiah. Pelet. Tanpa ilmu pelet daya batin pun, kalau Anda sudah bisa menggunakan rasio akal sehat ilmiah Anda, itu sudah bisa menimbulkan daya magis, aura magis yang bisa menimbulkan daya pikat, aura pemikat terhadap lawan jenis. Bagaimana itu caranya? Contoh, masih tahu, ini logikanya. Secara fisik johir, badan nyata yang lahir, ini yang bersifat nyata. Di sini Anda dituntut tampil stylish, berpenampilan semenarik mungkin. Stylish itu style body, tata busana, dibagus-bagusin, diwangi-wangiin. Itu logika ilmiah. Secara tidak langsung aura magis Anda itu sudah memikat. Itu baru pakai ilmu akal
dalil fikih, ilmu akli atau ilmiah, logika yang masuk akal, logis. Karena dunia ini mata, ilusi mata. Mata ini suka melihatnya yang indah-indah. Mana mau lihat yang jelek-jelek, tidak mau. Nah, dari kajian ini aku jelaskan wal zohir wal batin, ilmiah dan ilahiyah. Ilmiah itu daya akal atau ilmu akal yang berarti fikih, dalilnya aki, ilmu akli. Fikih itu artinya pikir. Tanpa ilmu pelet, aji pelet, menggunakan satu unsur pun secara tidak langsung, Anda sudah bisa mempunyai aura magis, daya pikat, pesona terhadap lawan jenis. Apa itu? Ya tadi, berpenampilanlah semenarik mungkin, sebagus-bagusnya, biar enak dipandang mata, selayaknya. Nah, kalau unsur ini sudah digunakan, dijalankan secara tidak langsung, aura Anda itu, pesona Anda itu sudah mampu membuat mata pandangan orang lain, khususnya lawan jenis, itu jadi terpikat. Ini baru digunakan satu unsur, belum digabungkan dengan daya batin yang bersifat goib. Nah, kalau kekuatan dua unsur ini dikombinasikan, baru bisa menimbulkan doyo magis yang sempurna. Opo itu? Apa itu? Kesempurnaan lahir dan batin, wal zohir dan batin. Karena kalau Anda tidak pintar kalah, nyari jodoh orang pintar kalah. Kalau Anda bersaing secara materi, dalam hal materi saja Anda bisa kalah. Contoh, Anda menyukai seseorang, Anda sudah melakukan hal zahir, sudah stylish, penampilan sudah menarik, kendaraan sudah bagus, tapi yang Anda bawa itu motor. Ada lagi saingan Anda, dia bawa kendaraan yang lebih bagus dari Anda. Bukan sekedar penampilan yang menyaingi Anda, tetapi juga kendaraannya bagus. Nah, ini secara tidak langsung. Kalau dikaji secara materi, Anda sudah kalah. Kalah dalam hal materi. Tapi kalau Anda gunakan aji sirap ilmu batin, menggabungkan dua unsur, antara ilmiah dan ilahiyah, insya Allah mustajabah. Tidak ada yang mustahil. Insya Allah baru keilmuan itu akan mumpuni. Insya Allah baru bisa qabul hajat, kesempurnaan lahir dan batin. Jadi daya batin itu ada, alam goib itu ada. Ini hal magis. Kalau kita berbicara tentang goib, ini menyangkut dengan hal-hal supranatural yang bersifat magis, yang bersifat tak kasat mata, tapi ada. Nah, jadi di sini wejanganku ini mencerdaskan, bukan membodohi. Bukan membodohi, tapi mencerdaskan. Tetap menggunakan logika. Tetap mengedepankan logika, ilmiah dan ilahiyah. Jadi gabungkan dua unsur, wal zohir wal batin, ilmiah dan ilahiyah. Dari zohir, penampilan yang nyata, lahir Anda, jasad Anda, raga Anda, usahakan berpenampilanlah semenarik mungkin. Itu kalau Anda mau enteng jodoh. Wangi-wangi, harum-harum,
stylish seperti anak muda, mosok kalah sama yang muda. Nah, itu satu unsur. Guna lebih menguatkan aura magis Anda, sempurnakan dengan lagu batin, popok, pakai pegangan. Keilmuan daya batin, dengan begitu insya Allah jadi sempurna lahir batin. Kombinasi 2 in 1, 2 unsur digabungkan menjadi satu, 2 kekuatan. Kekuatan zuhir dan kekuatan batin. Nah, inilah konsep ilmu yang sempurna. Menggabungkan kekuatan 2 unsur. Antara ilmu dalil fikih akli yang berarti akal pikiran, yang bersifat ilmiah. Ilmiah itu hal nyata yang masuk akal dan logika. Sedangkan batin itu bersifat goib, metafisik, bersifat magis, supranatural. Nah, itu cuma hal goib, batin itu daya batin yang bisa nembus. Nah, kalau digabungkan kedua unsur ini, insya Allah niat Anda, kemauan Anda bisa kabul hajat, terkabul. Itu gunanya supaya Anda tidak kalah bersaing dalam hal apapun. Tapi kalau menganggap Anda itu menganggap hal goib itu tidak ada, tahayul, itu salah. Tubuh Anda itu terdiri dari jasmani dan rohani, wal juhid dan wal batin. Jasad Anda yang bersifat nyata, ruh Anda tidak tahu. Tapi Anda wajib meyakini. Nah, itu sama kayak Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita wajib mengimani. Di situ. Nah, jadi ku jelaskan tentang pengertian ilmu pelet. Pelet itu ada yang bersifat untuk jarak dekat, kalau bahasa Jawa itu namanya sirep. Sirep itu apa? Bahasa kasarnya ya sihir. Ada pelet untuk jarak dekat, ketemu langsung dengan target. Itu namanya pelet tatapan mata, gendam asmara, haji sirep. Kalau pelet yang bersifat dari media foto, baju atau sebagainya, itu namanya guna-guna. Nah, guna-guna ini dikerjakan tanpa sepengetahuan orang yang mau dituju. Kalau orangnya tahu, itu bukan guna-guna. Itu namanya bohong. Ya. Yang namanya guna-guna itu tidak boleh diketahui orang lain maupun orang yang bersangkutan, yang dituju. Pelet untuk jarak dekat itu adalah esim. Esim apa? Ilmu yang langsung energinya diisikan ke dalam badan atau di mata. Itu namanya syariat. Ikhtiar. Guna menyempurnakan gabungan 2 unsur ini, antara lahir dan batin, antara ilmiah dan ilahiyah. Jadi bukan semata-mata mengandalkan ilmu pelet, aji pelet, jimat segala macam yang menyangkutan dengan pelet, minyak pelet. Kalau penampilanmu kusut, ya percuma. Ilmu akalnya tinggal. Tapi kalau penampilanmu menarik, enak dipandang mata, secara tidak langsung, situ sudah mempunyai aura daya magis yang bisa memikat mata pandangan orang lain, apalagi lawan jenis. Jadi logikanya di situ. Setelah Anda paham ilmu ini, baru gunakan ilmu daya batin. Gabungkan kedua unsur kekuatan ini. Wal zohir, wal batin, luar dalam, nyata dan kehalusan, fisik, metafisik. Karena daya batin itu perlu. Itu untuk menguatkan supaya tidak kalah dalam persaingan apapun. Termasuk salah satunya persaingan dalam mencari jodoh, perjodohan, pasangan, pacar, dan sebagainya, maupun persaingan di dalam hal bisnis dan usaha. Jadi kalau Anda tidak pintar, yo kalah. Boro-boro mau menang. Ya, nah itu. Dalam hal jodoh pun kalau tidak pintar, yo kalah. Cuma bisa ngarep dapat wedo ayu, pacar ayu, pasangan ayu, cakep, ganteng, tapi ini tinggal tidak ngerti, cuma ngandalin minyak pelet, segala macam, ini tidak ngerti, tidak paham, ya percuma. Orang sempurna. Itu namanya ilmu yang belum sempurna. Jadi bukan semata-mata mengandalkan kekuatan ilmu daya batin,
ilmu-ilmu goib, tetapi juga tetap melibatkan, mengedepankan hukum ilmu akal atau akli fikih. Ini yang bersifat nyata, yang logis. Jadi belajar goib bukan semata-mata mengandalkan ilmu daya batin. Karena ilmu akal ini kalau ditinggalkan tanpa paham, bisa gila, bisa edan kalau bahasa Jawa itu. Ini sekedar wejangan, penjelasan supaya jadi pinter, supaya jangan mudah terkibuli. Ini suatu hal yang masuk akal, yang logika, yang real. Oke ya wes, itu dulu. Nanti tak aku buat wejang-wejangan yang baru yang bisa untuk membangkitkan gairah, mencerdaskan, bukan membodohkan. Yo, sing suwun. Assalamualaikum, bersama saya Ki Dalang Malik Mbah Sewu. Salam sedulur untuk semuanya yang menonton videoku ini. Sejahtera, salam sejahtera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam.